Kalau ibu rasa enggak kok, saya pakai cat kuku, nggak pakai cat kuku nggak ngeliatin kok. Oh ya udah pakai aja nggak apa-apa. Biasa-biasa aja Ustazah. Oh ya udah nggak apa-apa, dipakai aja. Tapi kalau kita ternyata pakai cat kuku, orang tuh pada ngeliatin sampai bertanya, Bu, cat kukunya cakep banget sih Bu, beli di mana sih? Dan gitu. Itu baru perempuan ya, belum lagi kalau lawan jenis kan gitu. Nah ini yang disebut dengan tabarruj jahiliyah. Ya, paham Bu ya? Perbedaan antara cat kuku dengan di sini dibahasakannya apa sih tadi ya? Inai ya, inai atau ya pacar, kuku pacar kuku kan gitu. Ya pacar kuku, saya juga nggak tahu kenapa dinamain pacar kuku gitu. Ada yang tahu asbabun nuzulnya? Ya kenapa disebut pacar kuku? Dulu saya bingung Bu, memang pacar bisa, memang kuku bisa pacaran ya gitu. Ya subhanallah, ini orang kreatif sekali memberikan nama seperti itu ya. Ya itu jelas beda ya. Yang paling signifikan dalam membedakannya adalah dari sisi bahan bakunya. Ya, jadi kalau inai itu terdiri dari bahan alami, kalau cat kuku itu terdiri dari bahan kimia. Itu mudahnya seperti itu ya. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan masalah wudhu. Ya, dalam masalah wudhu ini adalah mengusap sepatu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Mughirah bin Syu'bah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa masaha 'alal jawrabain wan na'lain. Artinya dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu ketika itu beliau cukup mengusap kedua kasut dan sandalnya. Wa an Bilal qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yamsahu 'alal muqayn wal khimar. Dari Bilal radhiyallahu an bahwa ia mengatakan, pernah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kedua sepatu dan tutup kepala. Dengan demikian kita lihat bahwa syariat berkenan mengizinkan seseorang untuk cukup mengusap sepatu dan sebagainya tanpa harus membasuh kaki ketika berwudu dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, sepatu itu cukup tebal hingga air tidak tembus ke dalam. Yang kedua, tidak terbuat dari bahan yang bening hingga memperlihatkan kaki yang dibungkusnya sekalipun tebal, apalagi tipis. Yang ketiga, menutupi kaki sampai ke atas mata kaki yang wajib dibasuh ketika berwudu. Yang keempat, dipakai sesudah suci dari hadas kecil maupun hadas besar dengan menggunakan air. Jadi tetap belum boleh mengusap sepatu jika pemakainya sesudah tayamum atau sebelum bersuci dengan air secara sempurna seperti biasa dengan membasuh kaki segala. 5. Sepatu itu harus suci, tidak terdapat padanya sesuatu yang menghalangi sampainya air kepadanya seperti tepung dan lain-lain. Pernah ada yang dengar masalah membasuh sepatu? Belajar fikih pernah? Ini yang disebut dengan mashul khuffain. Ya, mashul khuffain, membasuh atau mengusap sepatu panjang. Ya, ini kaitannya dengan wudu. Ya, bagi orang yang satu sedang musafir panjang. Ya, kemudian yang kedua dalam kondisi musim dingin. Ya, musim dingin orang yang tuh air aja tuh kedinginan dan gitu ya. Nah ini, maka dalam masalah memakai sepatu ini tanpa dilepas-lepas gitu ya, itu yang disebut dengan mashul khuffain. Nah, mashul khuffain, membasuh sepatu ini
dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, di sini dikatakan bahwa Nabi berwudu kemudian membasuh al-jawrabain wan na'lain. Ya, Nabi itu begitu di bagian kaki nggak dibasahin kakinya, cuma dibasuh aja tuh sepatunya. Ya, jadi kalau sampai yang paling dingin tuh berapa derajat ya? Berapa derajat tuh? Saya sih belum pernah ngalamin ya. Kemarin lagi umroh bulan Februari itu di Mesir itu 7 sampai 8 derajat. Itu saya udah pakai selimutnya 2. Ya mungkin sekitar 2 atau 3 derajat kali ya. Kalau orang yang udah benar-benar nggak bisa lagi menggunakan air gitu ya. Jadi megang air tuh dingin banget gitu ya. Nah, maka di sini dikatakan bahwa ketika orang ingin mengambil hukum masul khufain, ya, jadi sepatunya nggak dibuka-buka gitu ya. Ini ada batasannya, nanti di belakang tuh dijelasin bahwa nggak boleh lebih dari 3 hari gitu ya. Jadi orang itu boleh, karena pusat dingin itu adanya di mana, Bu? Kaki. Ya, pusat dingin adanya di kaki. Makanya zaman Nabi juga begitu. Rasulullah tuh nggak kuat, akhirnya apa? Kakinya itu dipakaikan sepatu, tidur pakai sepatu, ya, bekerja pakai sepatu, sampai wudu pun pakai sepatu. Dengan syarat di sini apa saja? Yang pertama, sepatu itu cukup tebal hingga air tidak tembus ke dalam. Biasanya pakainya sepatu kulit, ya, sepatu kulit yang tebal. Ya, itu khusus dibuat dan digunakan di daerah-daerah yang memang iklimnya sangat-sangat dingin. Ya. Nah, kemudian yang kedua, tidak terbuat dari bahan yang bening hingga memperlihatkan kaki yang dibungkusnya sekalipun tebal apalagi tipis. Kenapa? Karena hubungannya dengan aurat. Begitu orang sudah mengambil hukum masul khufain, berarti kaki itu sudah bagian aurat yang harus ditutup. Ya, meskipun sepatu bening itu tebal, ya, tapi beningnya itu yang masalah, bukan tebalnya. Ya, jadi syaratnya pertama, bahannya itu harus tebal dan tidak tembus air. Kemudian yang kedua, tidak boleh transparan. Ya, jadi yang digunakan adalah sepatu yang tertutup. Yang ketiga, menutupi kaki sampai ke atas mata kaki yang wajib dibasuh ketika berwudu. Di kaki ada matanya, Bu ya. Nah, itu di atas itu atau sampai di situ sepatunya harus tinggi, atau kalau kita sebut dengan sepatu jenggel ya, sepatu jenggel. Tapi sepatu jenggel yang nggak sampai ke betis juga ya, boleh, minimalnya tuh sampai mata kaki. Seperti kita sedang melakukan wudu, ya, melakukan amal wudu, ya. Nah, kemudian yang keempat, dipakai sesudah suci dari hadas kecil maupun besar dengan menggunakan air. Nah, jadi ketika akan berniat menggunakan hukum masul khufain, sebelum sepatu itu melekat di kaki, dipastikan bahwa kita tuh sudah wudu dulu dengan air 1 kali. Ya, 1 kali. Nah, untuk memperbarui wudunya baru tanpa harus membuka daripada sepatu itu. Ya, paham Bu ya? Ya, jadi misalkan hadas besar gitu ya, junub gitu ya harus mandi dulu kan gitu. Kalau haid harus mandi haid dulu kan gitu. Kalau nifas harus mandi nifas dulu. Ya, kalau itu sudah bersih, sudah hilang najisnya, baru kita gunakan sepatu itu tanpa dilepas-lepas. Kira-kira di Indonesia perlu nggak begitu ya?
kayaknya enggak ya, dingin banget juga enggak, panas iya. Ya iklim di sini itu iklim yang sangat bijaksana ya. Hujannya tidak terlalu dingin sampai mengeluarkan salju kan enggak. Tapi pernah hujan es ya, hujan es itu enggak dingin, cuma membahayakan aja ya. Jadi kalau esnya rada besar, nah hati-hati ya, esnya rada besar tuh bisa kalau di kendaraan tuh kaca tuh bisa sampai pecah gitu ya. Kalau esnya gede apalagi satu balok kan gitu. Ya, nah ini. Kemudian panas juga di Indonesia dibilang panas banget juga enggak ya. Panas banget juga enggak. Dan tahun ini menurut saya ini fenomena alam atau apa ya, saya wallahu a'lam bishawab. Sepertinya bulan Ramadan tahun ini bukan cuma di Indonesia yang diberikan nikmat hujan. Ya, anak saya semalam telepon itu dari mulai puasa pertama sampai puasa ketiga ya di Mesir itu hujan. Padahal nggak biasanya Bu, di sana itu sangat-sangat jarang yang namanya hujan. Tapi tahun ini katanya dikasih hujan Mas, setiap hari hujan. Ya bulan Ramadan. Kalau kita urutin dengan makna Ramadan itu sendiri juga ya. Ar-Ramad, ya kenapa sih disebut dengan syahrul Ramadan? Ramadan itu berasal dari kalimat ar-ramad. Ar-ramad itu artinya panas. Makanya kenapa setiap bulan Ramadan itu panasnya luar biasa. Ar-ramad itu artinya panas. Bahkan ketika tidak terjadi panas, itu menurut saya sesuatu gitu. Ya, kenapa? Karena ketika Allah menurunkan pada bulan Ramadan itu menjadi panas yang luar biasa, itu dalam artian panasnya itu membakar daripada dosa-dosa kita. Itu tujuannya begitu. Makanya kan diujinya luar biasa ya. Orang tuh ya Allah panas banget ini ya. Tahu-tahu sore-sore hujan kan gitu. Ya, malah ada tuh yang saya dengar-dengar ibu-ibu kemarin awal-awal tuh kan dikasih panas Bu ya. Udah panas di depan kompor kan gitu. Ya, tambah lagi panasnya kan gitu. Tapi begitu dikasih hujan gak ada yang kedengeran lagi tuh panasnya ya. Nah, ini luar biasa. Jadi begitu Bu ya. Syahrul Ramadan itu sebenarnya bulan di mana Allah berikan cuaca yang begitu panas untuk membakar daripada dosa-dosa kita, sekaligus menguji kesabaran kita, kesabaran orang yang melakukan ibadah puasa. Ya sabar nggak nih ngeliat tukang es lewat kan ini, sabar nggak nih ngeliat tukang bakso lewat kan gitu. Ya dalam keadaan puasa. Tapi saya lihat masih tertib nih hari keempat nih. Ya masih tertib, mudah-mudahan sih tambah imannya dan gitu ya. Orang-orang yang jualan biasanya kalau udah masuk hari keberapa tuh ya, udah mulai tuh pasang-pasang lagi, semuanya rapi, masangnya ditutup ya. Tahu-tahu kakinya pada nongol kan gitu. Ya ini hati-hati ya Bu ya. Mudah-mudahan di sini ibu-ibu yang memang kebetulan cari rezekinya di makanan siap saji bisa menahan diri untuk tidak berjualan di pagi hari. Ya karena kita tuh sebenarnya masih ada kenikmatan yang bisa kita lakukan. Rezeki Allah masih kita bisa dapatkan. Ya mulailah berjualan di sore hari sampai malam hari. Insya Allah nilainya sama Bu, rezekinya nggak akan berkurang. Yakin. Karena saya punya cerita dari masalah ini. Ya, saya tuh punya jamaah tahun berapa ya? Ini jamaah ini Bu, dia tuh bisa dibilang bos warteg. Karena wartegnya banyak banget. Ya di setiap ada lah ya, sampai kalau nggak salah tuh sampai 30. Wartegnya 30. Ya itu dia ikut kajian saya waktu itu. Ya saya juga nggak nyadar kalau dia pada saat saya bahas tentang
bagaimana Allah memberikan rezeki kita, ya terutama pada bulan Ramadan, untuk orang-orang yang bisa menahan karena Allah, dia takutnya, bukan karena dia dengan alasan-alasan. Kasihan kan kalau warungnya ditutup, pegawainya nggak bisa dapat uang dan lain sebagainya. Ya itu kan karena alasan pribadi kan. Tapi kalau dia meninggalkan itu karena Allah, nanti akan ada sesuatu yang datang yang lebih besar dari Allah daripada kenikmatannya. Nah rupanya dengan pergerakan hati yang muqallibal qulubnya gitu ya, Allah membuat diri dia tersadar gitu ya, tersadar untuk tidak buka pada saat itu tuh ya, untuk tidak buka wartegnya itu pada Ramadan tahun itu, kalau nggak salah 2 tahun yang lalu. Nah kemudian setelah dia benar-benar taat tuh ya, kan saya bilang, ibu bisa ganti jualannya sore hari, sampai apalagi orang berkebutuhannya banyak ya bu ya, kalau puasa ya, orang tuh sore jualan banyak, nggak ada yang nggak laku, semuanya laku. Ya itu sampai malam bisa kita jualan. Berkebutuhan orang untuk sahur pun juga ada dengan makanan. Akhirnya dia dirubah tuh warteg tuh pagi nggak buka, jadi mulai sore sampai subuh, menjelang subuh dia baru buka. Apa yang terjadi? Ternyata begitu dia benar-benar menjalankan larangan perintah Allah itu dengan baik, ya dia ingin membuktikan ini benar dari sini. Ustazah ini jelasin ini benar enggak gitu ya. Saya tahu cerita itu setelah dia melakukan itu. Nah begitu mau lebaran kira-kira 3 hari, ini orang datang ke rumah saya. Ya, dia datang ke rumah saya, Assalamualaikum, saya bilang, Ustazah, ya ibu, saya juga lupa ini orang mana ya. Ternyata ini orang saya ngajar di Kebantenan, dan wartegnya memang banyak di Kebantenan. Nah begitu dia datang, Ustazah mohon izin, ini maaf ya sedikit keluar ya, mohon izin kenapa ibu? Ya, tahu-tahu dia nyuruh anak buah wartegnya itu datang ke rumah, tiba-tiba bawa duit bu, ya, bawa duit dimasukin ke kresek gitu loh, yang hitam, tempat sampah itu ya, itu sampai berapa ya, banyak juga tuh, ada kali 10 gituan tuh. Apaan ini? Saya bilang, Ustazah saya pengen buktiin katanya. Buktiin apa? Saya pernah dengar kajian sama Ustazah masalah larangan lomba untuk penjual makanan. Hari ini saya buktiin sama Ustazah, ternyata apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah benar. Saya bengong aja. Kok ibu tahu kalau itu benar dan baik untuk ibu? Karena saya sebulan itu saya nggak buka warteg saya kecuali apa yang dijelaskan oleh Ustazah. Jadi dari sore sampai menjelang subuh. Dan ini hasilnya. Terus saya mau tanya, bagaimana cara mengeluarkan zakatnya? Jadi rupanya orang ini selama dia berusaha di wartegnya nggak pernah keluar zakat. Luar biasa kan? Ya Masya Allah ya. Untuk Allah masih sayang sama dia tuh. Ya masih sayang sama dia tuh. Makanya terus gimana bu? Gimana cara saya tahu berapa jumlah uang yang ibu bawa ini? Sengaja saya bawa anak-anak warteg kesini bu, biar dia ngitung dan ketemu. Dalam hati saya berapa jam ya? Ya dia ngitung yang begini. Gak apa-apa Ustazah kalau istirahat aja. Cuma saya pinjam tempatnya. Oh ya udah gak apa-apa. Itu kalau nggak salah 2 atau 3 tahun itu kejadian itu. Akhirnya benar bu. Dia ngitung tuh duit ya, dia ngitung duit kira-kira 3 jam, ya 3 jam selesai. Ya kemudian saya bantu berapa jumlahnya, kemudian keluarinnya berapa gitu ya. Kemudian saya tanya modalnya berapa,
labanya berapa gitu ya. Setelah itu baru diselesaikan dengan zakatnya. Kemudian dia tanya, bagaimana dengan usaha-usaha saya sebelumnya yang tidak pernah keluar zakat. Silakan ibu ingat-ingat berapa tahun ibu tidak mengeluarkan zakat dan ambil hitungan rata-rata. Hitungan rata-rata aja. Ya kita kan nggak mempersulit orang juga. Dia untuk sadar begitu aja udah bagus gitu. Ya. Ini kejadian nyata. Artinya apa? Orang yang menutup usahanya pada saat Ramadan karena taatnya dan takutnya karena Allah, itu sama sekali tidak menghilangkan rezeki dari Allah kepadanya. Bahkan dia bilang apa? Ternyata Ustazah, uang saya jauh lebih banyak ketika saya jualan pada saat Ramadan, ya, ketika saya berjualannya benar gitu ya, ketimbang saya jualan memberikan makan orang yang nggak puasa. Ya Allah, ajib kata saya. Dalam hati saya tuh cuma saya, ya Allah, ternyata tuh firman Allah tuh nggak pernah ada yang keliru satu ayat pun. Ya, ketika kita benar-benar tunduk patuh kepada Allah, ya, dan meninggalkan kesenangan kita karena Allah, Allah pun menyediakan kabar gembira dan hadiah yang luar biasa kepada kita. Jadi itu ya, Bu. Jadi kalau ibu meninggalkan suatu hukum yang diharapkan oleh Allah karena Allah, insya Allah akan diberikan balasan yang luar biasa kepada kita. Ya, tinggal masalah yakin dan gak yakinnya aja. Ya, kalau kita yakin itu akan terjadi, kalau tidak yakin maka nafsu kita yang menang daripada kehidupan kita. Baik ibu-ibu sekalian, Bu, Masul Khufain, ya, jadi Masul Khufain ini ada pembahasannya dalam ilmu fikih. Yang penting ibu tahu dulu deh. Walaupun di Indonesia nggak mungkin juga kita melakukan Masul Khufain, ataupun bisa ini dilakukan bagi orang yang sakit. Nah, ada orang yang sakit nih, ya kebetulan yang sakit kakinya. Ya, apakah mungkin ketika kaki itu terkena air, ya bisa menimbulkan penyakit yang lebih parah misalkan. Penyakit apa tuh kira-kira ya? Ya, ada mungkin ya. Jadi kalau kaki itu terkena air, maka menimbulkan penyakit yang lebih parah. Boleh nggak ngambil hukum seperti ini? Ya, boleh-boleh saja. Maka ini yang diikuti. Yang pertama, sesuatu yang menutup itu harus dipastikan sesuatu yang tebal. Ya, tapi kalau luka biasanya kalau tertutup terus malah lebih parah ya, malah membusuk ya. Ya, makanya di sini yang dicontohkan oleh Rasulullah itu hanya buat orang musafir dan pada musim dingin. Ya, untuk penyakit itu justru tidak dicontohkan di sini. Jadi saya rasa kalau penyakit yang menimbulkan sakit, ketika kena air menimbulkan sakit, itu justru tidak menggunakan Masul Khufain. Hanya meninggalkan membasuh kakinya, gitu aja. Boleh nggak? Boleh. Ya, misalkan ada orang kecelakaan, gitu ya. Kecelakaan sampai kakinya itu putus misalkan. Ternyata putusnya itu nggak sampai mata kaki, masih wajib membasuh nggak dia? Wajib. Sisa daripada kakinya itu, tangan misalkan, tangan itu membasuh wudunya sampai apa? Siku, ya. Kecelakaan, ya misalkan separuh gitu. Maka yang wajib dibasuh yang mana? Sisa daripada tangannya, ya, seperti itu. Oke, kemudian sepatu itu harus suci ya, tidak terdapat padanya sesuatu yang menghalangi sampainya air kepadanya seperti terigu dan lain-lain, ya. Jadi Masul Khufain ini kebanyakan hanya dipraktekkan dalam masalah-masalah tertentu ya, musim yang dingin atau dalam keadaan musafir.
Nah, kemudian saya punya waktu di sini jam berapa? Tadi mulai jam 8:05. Jam berapa? Jam 10 atau setengah 10? Setengah 10. Oke. Berarti untuk masuk kupen ini saya cukupkan sampai sekian ya. Kita low battery, please charge. Sekarang kita bahas tentang bab puasa Bu ya. Bab puasa ya. Buat nambahin bekal ibadah puasa kita ya. Bab puasa ini saya ambilnya dari kitab Al-Yaqut wan Nafis ya. Kitab Al-Yaqut wan Nafis ini alal madzhab asy-Syafi'iyah, yaitu kitab yang berkaitan dengan mazhab Syafi'i. Ya, dengan mazhab Syafi'i. Baik, untuk masalah puasa, yang pertama yang wajib kita ketahui adalah arti puasa itu sendiri. Ya, arti puasa itu sendiri. Dan insya Allah ibu-ibu udah paham ya, apa sih arti puasa itu? Puasa itu artinya adalah menahan secara lugawi atau secara bahasa. Kalau menurut ahli ilmu fikih, ya menurut ulama fikih, bahwa puasa itu adalah imsakun anil mufattirati ala wajhin maksus. Ya, menahan sesuatu yang bisa membatalkan daripada puasa itu ala wajhin maksus dengan hal-hal yang sudah ditentukan. Apa Bu yang membatalkan puasa? Makan, minum, terus apa lagi? Belanja boleh? Belanja boleh ya? Untung boleh Bu ya. Coba kalau nggak boleh repot Ibu ya. Kemudian apa lagi? Jima ya. Berhubungan suami istri di siang hari. Kalau malam boleh nggak? Boleh. Jangan mentang-mentang ibu males bilang sama bapaknya, ini bulan puasa nggak boleh dari malam ketemu malam. Ini dosa ini, ya. Jadi yang perlu dijelaskan di sini mas saya bahwa yang nggak boleh itu di waktu kita puasa dari pagi sampai maghrib. Setelah itu boleh nggak? Boleh, ya. Kemudian yang kedua, syaratnya wajib puasa itu apa aja Bu syaratnya? Syaratnya ada berapa? Syarat puasa ada berapa? 5. Yang pertama apa? Islam, taklif. Ya, taklif itu apa? Apa bedanya taklif sama baligh? Taklif sama baligh apa bedanya? Mirip ya. Kalau baligh itu kan batasan usia. Ya, batasan usia baligh. Laki-laki, ya tandanya balik apa laki-laki? Bermimpi, ya biasanya usia berapa? 11, 12, tapi nggak tahu kalau anak sekarang ya. Anak sekarang kan tontonannya juga udah luar biasa ya. Kalau laki-laki, kalau perempuan tanda balik itu ditandai dengan khurujud damul haid, ya keluar darah haid, ya bisa dari umur 9 tahun dan seterusnya. Nah, taklif itu apa? Taklif itu adalah orang yang sudah bisa membedakan sesuatu, ya halal haram, ya itu namanya taklif. Ya, jadi orang yang udah bisa membedakan halal haram, ini boleh, ini nggak boleh. Nah, itu namanya taklif ya. Itu namanya taklif. Yang pertama tadi adalah tentunya syarat puasa itu Islam. At-taklif wal itaqah. Itaqah itu artinya berkemampuan. Syaratnya puasa adalah berkemampuan. Orang kalau puasa nggak mampu boleh nggak? Sakit misalkan, boleh nggak puasa? Nggak boleh.
Makanya orang-orang sakit itu mendapatkan rukhsah, mendapatkan kemudahan. Ya, kalau dia sakit yang membuat dirinya tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa, boleh dia tidak berpuasa dengan syarat setelah bulan suci Ramadan dia menggantikan puasanya. Kemudian wasiha, syaratnya orang puasa itu adalah sehat jasmani dan rohani. Ya, jasmaninya harus sehat. Ibu sehat, Bu? Makanya ibu wajib puasa. Dan yang kelima adalah wal iqamah, orang yang berdiam diri, bukan musafir. Ya, syaratnya orang yang puasa itu wal iqamah, orang yang berdiam diri, menetap. Kalau dia bepergian, boleh nggak dia tidak berpuasa? Boleh. Ya, termasuk rukhsah. Ya, orang yang mendapatkan rukhsah itu ada dua ya. Yang pertama adalah orang yang bepergian, yang kedua adalah orang yang sakit ya. Bepergian di sini juga bukan bepergian seenaknya ya. Misalkan belanja lagi deh ya. Ibu dari Priok ke Tenabang. Ya, ibu bepergian bukan ke Tenabang. Bepergian nih, kata ibu, kemarin belajar di Odoj, ya syarat orang puasa itu kan harus diam di rumah, kalau bepergian ya boleh kan gitu. Ya di sini yang dimaksud bepergian itu seperti orang mendapatkan rukhsah sholat. Ya sholat itu berarti masafanya kira-kira antara Jakarta sampai Bandung kali ya. Bandung atau Cianjur lah. Kalau puncak itu belum terlalu ya, masih di bawah. Tapi kalau udah agak ke atas, udah daerah-daerah Cianjur itu masafahnya sudah cukup ya. Nah itu syarat daripada orang yang puasa. Kemudian rukun puasa itu ada berapa? Rukunnya puasa ada berapa? Ada syarat, ada rukun. Apa bedanya syarat sama rukun? Rukun itu kalau nggak dikerjain nggak sah ibadahnya. Ya, syarat rukun puasa ada tiga. Yang pertama adalah niat. Ya, setiap malam ibu niat nawaitu shauqatin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ya, ada orang yang bilang boleh kalau di awal-awal puasa sebutin juga niat 1 bulan penuh gitu ya. Ya nggak apa-apa juga. Tapi afdolnya setiap hari, setiap malam kita ucapkan niat. Ya supaya apa? Supaya lebih mempertegas lagi kesiapan kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua, wa tarkul mufattirat. Ya, yang kedua rukunnya adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa ya tadi ya, makan, minum. Ini kalau kita baca, kalau kita membicarakan yang membatalkan puasa dengan yang membatalkan pahala puasa beda. Ya, kalau yang membatalkan puasa ya tadi makan, minum, jima. Ya. Tapi kalau kita bicara masalah yang membatalkan pahala puasa, apa Bu? Hal-hal yang merusak, ya merusak daripada puasa itu, yang diakibatkan daripada perbuatan anggota tubuh kita, mata, mulut, telinga, kaki, tangan, pikiran, hati. Ya, kalau mulut kira-kira apa tuh? Gibah, namimah, ya.
kemudian apa ya, hal-hal yang godop ya, marah. Ibu puasa tapi marah-marah kan gitu. Batal ke puasanya? Ya nggak batal, pahalanya hilang kan gitu. Ya, pahalanya hilang. Ya, kemudian telinga itu apa? Coba yang diakibatkan oleh telinga kita, sum'ah gitu ya. Kalau mata kita apa? Riya dan gitu. Apa bedanya riya dengan sum'ah? Riya dengan sum'ah apa? Riya itu nah, sama-sama menyombongkan ya. Tapi yang satu adalah dengan mata dilakukannya, yang satu dengan telinga. Ya, mata tuh contohnya gini, ibu dari sini ke Koja gitu ya, beli yang kuning-kuning gitu. Ya, beli gelang lah apalah gitu ya. Terus ibu pamer-pamerin ya. Atau sesuatu yang diperlihatkan lah supaya mendapatkan pujian. Makanya riya namanya. Dari kalimat ro'a ya, ria'an. Ya, sesuatu yang dipandang oleh mata. Sum'ah itu nggak kelihatan tapi terdengar. Misalkan saya menceritakan sesuatu kepemilikan saya, ibu nggak tahu. Bu maaf ya, saya bukannya sombong nih ya, maaf banget ya. Kemarin saya baru beli mobil gitu. Maaf bu ya, saya nggak sombong bu, saya cuma tahadus nikmah doang. Saya cuma tahadus nikmah gitu. Ya ini udah sum'ah dengan telinga, tidak melihat tapi dengan pendengaran. Hati-hati, jangan kita bilang gini, yang nggak boleh tuh riya, kalau lewat telinga nggak apa-apa. Saya bilang dua-duanya sama, yang satu dilakukan oleh mata, yang satu dilakukan oleh telinga. Ya, kemudian hati, nah ini hati. Kadang-kadang yang kita nggak bisa terlihat oleh orang lain, tapi diri kita bisa tahu dengan hati kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesel sama orang kan gitu ya, senyum aja di depannya tapi ternyata hatinya ya Allah sabar kan gitu ya. Saya kalau melihatnya kenapa ya bawa kesel aja. Nah itu hati kita lagi puasa, kita lagi puasa. Makanya sebulan ini Bu, sebenarnya kalau kita lulus itu penggemblengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luar biasa. Maka 11 bulan ke depan kita akan sukses. Ya, kan setahun itu 12 bulan ya. Allah tuh ngasih kita 1 bulan untuk ngegembleng diri kita. Dengan cara apa? Puasa. Puasakan semuanya. Puasakan mulutmu, perutmu, ya, anggota tubuhmu. Nanti kamu akan merasakan bagaimana hasil daripada 3 bulan ketika kita mengerjakan ibadah puasa itu dengan baik. Makanya firman-Nya kan apa? La'allakum tattaqun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana orang-orang yang sebelummu. Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang lebih baik lagi. Jadi bukan cuma beriman tapi bertakwa. Tingkat takutnya, tunduknya kepada Allah akan lebih baik setelah Ramadan. Mudah-mudahan termasuk kita ya. Kan baru hari keempat ya. Baru hari keempat. Berarti sebentar lagi lah ya. Sebentar lagi tinggal 26 hari lagi ya. 26 hari lagi. Ya cara ngitungnya begitu supaya ringan ya. Enggak lama lagi Bu, kita puasa cuma 26 hari lagi. Ya maka jangan sia-siakan 26 hari ini sedang ditarbiyah sama Allah ya. Mulai dari cara kita menikmati dari awal pagi sampai malamnya. Maka karena ibadah puasa ini ada ibadah di pagi hari sampai maghrib, ada ibadah di malam hari. Di malam harinya adalah dengan taraweh, bangun malam. Yang
nggak apa-apa Bu, ngantuk-ngantuk dikit. Saya dari tadi ngeliat ibu ada ngantuk dikit, bangun lagi, ngantuk lagi. Biasa itu Bu. Kalau saya kan nggak mungkin lagi ngomong ngantuk kan, makanya saya melek terus. Kalau yang ngedengerin biasanya begitu. Ya, dan saya sangat memaklumi itu. Coba kalau tukeran tempatnya, saya juga pasti ngantuk dikit. Ini karena mungkin pegang saya. Ya, nggak mungkin orang ngomong sambil ngantuk. Ya. Luar biasa ya ini. Oke, ya itu yang rukun daripada puasa. Yang pertama apa tadi? Niat. Yang kedua meninggalkan yang membatalkan puasa. Yang kelima orang yang mengerjakan puasa. Ya jelas rukunnya adalah ada orang yang mengerjakan puasa. Ya, orang yang mengerjakan puasa itu termasuk rukun kata Imam Syafi'i. Ya. Nah kemudian selanjutnya adalah syarat sahnya puasa. Ini ada 4 ya. Nah ini yang ibu tadi bilang tuh, ada Islam. Ini syarat sah puasa. Ya, yang pertama Islam, yang kedua berakal, Islam dan berakal. Kemudian yang waltiqa'u minal haid wan nifas, ya. An-naqa'u yaitu bersih daripada haid dan nifas. Yang pertama Islam, kemudian yang kedua berakal, yang ketiga adalah bersih dari haid dan nifas. Yang kelima, yang keempat adalah mengetahui masuknya bulan Ramadan. Ya, mengetahui masuknya bulan Ramadan. Kalau fikihnya Imam Syafi'i kayak gini lengkap banget. Mengetahui waktunya berpuasa ya, masuknya bulan suci Ramadan. Syarat sahnya puasa. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, bersih dari haid dan nifas. Kalau haid nggak boleh puasa ya. Kemudian juga mengetahui waktunya puasa. Waktunya puasa tuh kita ngerti dimulai dari kapan dan bukanya jam berapa ya. Kemudian selanjutnya sunnahnya puasa. Sunnahnya puasa ini yang harus kita lakukan ya, biar pahalanya nambah. Ada berapa sunnahnya? Ada 4, sama ada 4. Yang pertama adalah menyegerakan berbuka. Ya, menyegerakan berbuka. Kemudian yang kedua mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur. Yang ketiga berbuka dengan kurma. Dan yang keempat memperbanyak bacaan Al-Quran dan sedekah di bulan Ramadan. Ya, jadi kalau buka justru kita disuruh menyegerakan. Menyegerakan dalam artian sudah masuk waktu buka. Ini jangan juga cari channel yang paling cepat kan gitu. Ya, sebenarnya kalau televisi itu masuknya piringan hitam ya, piringan hitam ya. Jadi tapi rata-rata kayaknya ini ya, azannya tuh azan langsung apa azan rekaman ya? Kayaknya rekaman kalau itu rekaman ya. Nah ini yang kita ngeri itu. Makanya yang bagus adalah mengambil waktunya ketika sudah azan di masjid. Tapi ada juga tuh di yang langsung ya, misalkan Istiqlal gitu ya. Istiqlal itu diliput oleh televisi mana gitu. Karena saya udah 4 tahun nggak pernah nonton TV Bu. Ya, jadi kalau mengetahui masuknya waktu sholat itu ya langsung dari masjid kan gitu. Nah ini bagi orang yang berpuasa justru sunnahnya adalah menyegerakan buka.
Jadi kalau udah apa Allahu Akbar, nah itu udah azan ya, bukan baru baca. Ada juga tuh orang yang mau buka, dia baca dulu sholawat misalnya Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah yang dimaksud adzan tuh kalau udah nyebut Allahu Akbarnya tadi, ya, nah itu disegerakan. Dengan cara apa? Dengan cara kita menyegerakannya minum dan makan kurma. Ya, setelah itu baru menyegerakan sholat. Ya, jangan orang suruh disegerakan kok bukanya, udah makan aja terus kan gitu. Ya, jadi bukan wudhu, sholat maghrib itu adalah waktu yang paling pendek. Ya, ini yang kadang-kadang kita banyak orang yang puasa justru sholatnya di luar waktu maghrib tanpa disadari. Dan waktu maghrib itu, waktu sholat itu kan ada waktu tahrim. Dikit lagi mau masuk waktu sholat selanjutnya itu sudah masuk waktu tahrim. Ya ngeri nih. Makanya bagusnya ketika orang sudah adzan dia minum dan makan korma cukup. Kemudian sholat maghrib, setelah sholat maghrib silahkan dilanjutkan lagi. Ya. Kemudian yang kedua mengakhirkan sahur. Justru sahur itu disuruh diakhirkan. Sekarang adzan jam berapa, Bu? Hampir jam 5 kurang ya. Setengah 5 lewat. Ya, setengah 5 lewat itu subuh itu kalau nggak salah jam 5 kurang seperempat ya. Ya. Nah itu kita boleh tuh misalkan mau sahurnya di jam 4 gitu ya. Jadi kalau kita bangun jam 2 ya setelah kita panaskan semua makanan bolehlah kita sholat dulu. Ya, sholat malamnya jangan ditinggal. Baik tahajudnya ya, sholat hajatnya, sholat istikharahnya, sholat sunat taubatnya. Ya mumpung bulan maghfirah, bulan penuh ampunan, jangan disia-siakan. Nah begitu jam 4 sedang. Ya jam 4 tuh sedang. Ya orang makan tuh paling berapa menit sih? Ya berapa menit selesai daripada sahur itu boleh, kita nggak harus sampai mepet waktu gitu. Dan saya peringatkan sahur ini Bu keberkahannya luar biasa. Biasanya orang cenderung malas melakukan sunnah sahur ini di saat-saat puasa sudah menjelang mau akhir. Ini hari ke-20, misalkan 21, 22, itu orang udah malas tuh sahur itu. Enggak malas. Udah pokoknya puasa, nggak usah sahur. Padahal di dalam sahur itu ada barokah. Tasahharu kata Nabi, fa innahu minal barokah. Ya sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Walaupun dari malasnya kamu cuma minum doang gitu ya. Yang udah mau lebaran misalkan 3 hari, ini biasa orang udah malas tuh sahur. Jangan gitu, jangan ditinggalin. Walaupun cuma apa? Cuma minum, makan kurma, selesai. Ya, karena udah biasa kan perut kita tuh, udah mulai biasa kan, biasa menahan lapar kan gitu. Jadi udah malas, tapi malesnya kita jangan sampai ditinggalin. Yang namanya sahur, sama aja kita ninggalin keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang disunahkan lagi apa, Bu? Yang disunahkan lagi adalah berbuka dengan kurma. Kurma masih di peringkat pertama. Ya, di bulan Ramadan ini makanan yang mengandung sunnah itu adalah kurma. Ya, yang gak doyan kurma dipaksain lah, ya. Walaupun cuma 1, bagus-bagus 3, kan gitu ya. Bagus-bagus 11. Ya, kurma itu kan macam-macam modelnya ya. Kurma tuh kalau yang nggak senang
manis, ada namanya korma tangkai, itu tidak terlalu manis. Ya, itu saya juga makan konsumsinya korma kayak gitu. Dia nggak terlalu manis gitu ya. Tapi kalau korma-korma yang memang ibu senang yang manis, ya makan yang manis nggak apa-apa. Ya, nah itu sunnahnya adalah memakan korma. Kemudian memperbanyak bacaan Al-Quran dan sedekah di bulan Ramadan. Ya, baca Quran. Ibu biasa baca Quran, tapi bulan Ramadan ini lebih banyak lagi baca Qurannya. Ya, karena kata Rasulullah SAW pada bulan Ramadan ini kullu amal ibni bani Adam yudha'af min 10 amthaliha ila 700 mithlin ya. Jadi kata Nabi setiap amalnya anak Adam itu dari yang dilakukan pada bulan suci Ramadan ini itu yudha'af, dilipat gandakan dari 10 sampai 700 kali lipat. Itu Masya Allah. Di antaranya apa yang berlipat adalah membaca Al-Quran. Al-Quran itu hitungannya bukan satu kalimat-kalimat, satu huruf. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa huruf tuh di situ? Bismi, ba, sin, mim. Bismi aja sudah tiga dikali 10 aja sudah 30. Allah ada berapa huruf? Alif, lam, ha ada 40 ditambah 30 berapa? 70. Ar-Rahman, alif, lam, ro, ha, mim, nun, 7 ya. 70. Tadi berapa? 70 tambah 70 140. Ar-Rahim, alif, lam, ro, ha, ya, mim. Ya, berapa tuh? 170 ya tadi ya? 170 tambah 70 berapa? 140 tambah 70 berapa? 210. Masya Allah. Baru kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bulan Ramadan ini bulan istimewa Ibu. Ya, karena kata Allah Subhanahu wa taala kalau udah masuk bulan Ramadan, di dalam hadis qudsinya beliau menjelaskan sesungguhnya Allah tuh membanggakan orang-orang yang puasa di hadapan penghuni langit. Jadi Allah menceritakan kepada penghuni langit, para malaikat, lihat tuh hamba-hambaku yang mereka semuanya adalah orang-orang yang taat. Mereka ninggalin makan, minum karena Allah. Mereka meninggalkan hubungan suami istri karena Allah. Padahal itu semua dihalalkan. Maka kata Allah apa? Puasa aku yang akan langsung memberikan pahalanya kepada mereka. Ya, jadi puasa ini Allah yang ngasih langsung pahalanya kepada kita. Ya Allah mau ngasih berapa tuh kontenannya langsung. Ya mungkin malaikat raqib atidnya libur dulu kan gitu. Ya kalau hari-hari biasa kan raqib atid ya, kita berbuat baik malaikat raqib yang nyatat. Kita berbuat dosa malaikat atid yang mencatat. Tapi khusus pada bulan Ramadan ini kata Allah wa ana ajzi bihim. Saya yang akan memberikan pahala kepada mereka, orang-orang yang puasa. Karena mereka orang hebat semua. Mereka enggak minum, enggak makan. Mereka enggak berhubungan suami istri itu karena taatnya kepada Allah. Ya, kita tuh kan coba deh kalau lagi puasa. Ya, apa aja tuh makanan, minuman enggak tergiur kan kita. Benar enggak? Walaupun di meja makan tuh banyak makanan, enggak ada orang di rumah. Bapak enggak ada, anak enggak ada kan yang diem-diem buka-buka kan gitu. Enggak ada ya. Karena apa? Karena kita benar-benar melaksanakan ibadah puasa itu karena perintah Allah. Ya, karena perintah Allah. Makanya Allah membanggakan kita. Ya, maka
Yang disunahkan adalah memperbanyak baca Quran, kemudian bersedekah. Apa kata Nabi? Nabi itu orang yang paling dermawan. Ya, Nabi itu orang yang paling dermawan. Tapi Nabi ketika bulan Ramadan ajwan, lebih dermawan lagi dibandingkan hari-hari biasa. Ya, jadi Rasulullah tuh memang orangnya senang berderma, beramal. Ya, tapi ketika bulan Ramadan beliau akan menjadi orang yang lebih dermawan lagi ketimbang di hari-hari biasa. Kenapa? Karena beliau tahu pahalanya berlipat ganda. Ya, makanya mudah-mudahan Allah mampukan kita bukan cuma buat diri kita, keluarga kita, tapi juga buat bisa berbagi kepada orang lain. Ya, ya ini kan bulan Ramadan ini di masjid-masjid ada yang suka nyiapin iftar ya, nyiapin buka-buka tuh, ambil tuh kesempatan itu tuh. Misalnya dekat rumah kita ada mungkin masjid kan banyak ya, masjid banyak, lihat yang paling banyak orang singgah. Ya singgah tuh ya. Ini Islami banyak begini singgah ya. Banyak gak singgah? Kalau lagi puasa banyak orang-orang kerja gitu ya, melipir ke sini kan gitu, hanya sekedar istirahat nunggu buka, sholat maghrib baru pulang kan gitu. Nah itu kita taruh gitu, apa air ya, ambil kesempatan itu, atau naruh kurma misalkan, Pak saya mau naruh kurma ya selama Ramadan ini, misalkan 1 minggu. Ya nggak mesti harus semua ibu yang nanggung, nggak, ibu sekuatnya aja. Misalkan 1 minggu ibu taruh 1 karton misalkan ya, 1 karton kan 3 kilo ya, 3 kilo yang sukari itu kan nggak mahal juga ya kalau nggak salah ya. Nah itu kalau 1 bulan berarti 4 karton gitu. Saya nitip ya Pak Ustadz gitu. Oh iya Bu, nanti tinggal dibuka aja kan sama dia. Kenapa? Karena kata Rasulullah apa? Manfaat iman. Siapa orang yang memberikan makan, yang bukaan kepada orang yang berpuasa, ya maka orang itu akan diberikan pahala sebanyak orang yang makan apa yang kita berikan, tanpa mengurangi pahala satu sama lain. Jadi pahala kita nggak berkurang, pahala orang itu nggak ketarik kita, ya, tapi masing-masing dia dapat, kita dapat, bahkan kita dapetin 2 kan gitu. Pahala dari diri kita sendiri secara pribadi, ditambah dengan sodako kita, sebanyak orang yang makan itu kita dapat pahalanya. Ya, maka niatkan Bu, niatkan, yuk kita bisanya seberapa itu kita lakukan selama bulan Ramadan ini, tentunya dengan keikhlasan dan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sampai di sini aja materinya. Ada yang mau nanya nggak? Ya. Kalau ada yang mau nanya monggo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ini aku baru dengar tadi di ceramah. Katanya kalau kita batalin puasa itu kita makan dulu baru Allahumma lakasutu, misalkan minum dulu baru Allahumma lakasutu. Itu yang benar gimana tuh Bu Ustaz? Doa dulu apa makan dulu kan gitu. Sekarang kita perhatikan arti daripada doa itu. Ya Allahumma, ya Allah ya Tuhan kami, lakasumtu, aku berbuka karenamu. Ini kan kalimatnya berbuka kan. Wa bika amantu, dan kepadamu lah aku beriman. Terus apa? Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, dan aku berbuka dengan rizkimu. Nah di sini kan kalimatnya Allahumma lakasumtu, aku ini berbuka gitu loh. Aku ini berbuka karenamu begitu. Berarti ya doa dulu baru makan kan gitu. Ya. Seperti itu kalau menurut saya ya. Kalau saya melihat dari arti ya.
Kalau saya melihatnya dari makna ya, dari makna. Kayak gini, ibu mau makan. Ibu mau makan. Ibu makan dulu apa doa dulu? Allahumma barik lana fima rozaqtana. Kan gitu. Ibu mau tidur dulu apa doa dulu? Tidur dulu apa doa dulu? Tidur dulu. Doa dulu baru tidur kan gitu. Ya kan? Bersyukur dulu sama Allah kan gitu ya. Baru memakan rezekinya ya. Saya nggak tahu kalau ada orang yang menyampaikan seperti itu, mungkin dia punya sebuah analisis ya, analisa tersendiri ya. Saya nggak mau menyalahkan orang lain. Cuma kalau saya melihatnya dari sisi makna, ada rasa syukur yang kita sampaikan kepada Allah di awal, lalu kita menikmati apa yang Allah beri, kan gitu. Ya sama dengan yang lain-lain lah ya. Kayak kita mau apa? Mau melakukan sesuatu aja, Nabi kan bilang gini, abda'u bismillah, mulailah sesuatu dengan bismillah, waqtim bilhamdulillah, maka tutuplah sesuatu dengan kalimat alhamdulillah. Kasih saja. Ya sama-sama. Ini teknis saja. Ya ada lagi yang mau nanya? Ya. Udah kedengeran. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya mengenai cat kuku tadi, Ustazah. Cat kuku ya. Kan suka ada orang lagi kawinan gitulah ya. Dia suka ada pakai cat kuku, ada juga yang pakai henna sih, sekarang udah banyak, tapi ada juga masih yang pakai cat kuku kan. Jadi dia masih punya air wudhu, tapi dia sholat, tapi pakai cat kuku, tapi dia masih punya air wudhu. Gimana Ustazah? Tetap tidak sah. Tetap tidak sah. Ya, sekarang ini kalau menurut saya ambillah yang lebih aman. Ya, kenapa harus pakai cat kuku kalau henna ada, kan gitu. Sekarang kan dulu mungkin nggak ada henna ya. Henna yang dari inai itu dari bahan alami itu bisa digunakan untuk mempercantik. Tapi kalau sekarang kan sudah ada, ya. Jadi daripada kita melakukan